Selama berabad-abad, pondok pesantren dikenal sebagai lembaga benteng pertahanan moral yang mandiri. Namun, di era disrupsi saat ini, apakah kemandirian berarti harus menutup diri? Jawabannya adalah tidak. Manajemen sekolah berbasis pondok pesantren modern justru menuntut institusi untuk membangun jembatan kolaborasi tanpa menghilangkan identitas asli. Halo semuanya, saya Husni Koji. Dalam video tugas pada kuliah manajemen sekolah berbasis pondok pesantren modern kali ini, kita akan membedah bagaimana implementasi dari manajemen lembaga eksternal atau kemitraan, serta bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi mutu dari lulusan santri. Merujuk pada konsep manajemen humas dan kemitraan dalam lembaga pendidikan, keterlibatan institusi luar bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan bagian dari strategi manajemen untuk pemenuhan 8 standar nasional pendidikan di dalam lingkungan pondok pesantren. Kemitraan pertama adalah dengan sektor publik atau lembaga kepemerintahan. Contohnya, kerjasama dengan Dinas Kesehatan melalui program Pos Kesehatan Pesantren atau disingkat dengan Poskestren. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا. Atau kerjasama dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dalam penyelarasan kurikulum pendidikan di pondok pesantren. Manajemen di sini berperan memastikan bahwa birokrasi pemerintah dapat diintegrasikan dengan sistem internal pondok agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Selanjutnya adalah kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dalam perspektif manajemen berbasis pesantren, kemitraan ini sangat krusial untuk mendukung program socio-technopreneurship. Contohnya, pondok pesantren bekerja sama dengan dunia perbankan syariah untuk literasi keuangan. Atau kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk sertifikasi keahlian dari seorang santri.
Ini sebenarnya terobosan yang hebat dari Apple Developer Academy dan UC, menerima banyak guru-guru di pesantren untuk bisa bukan hanya berkenalan dengan teknologi informasi yang dimiliki oleh mereka, tapi juga mendapatkan satu kesempatan belajar, mengembangkan usaha untuk membuat aplikasi dengan basis pengetahuan dan basis pendidikan yang sudah ada di sini. Dan saya sudah melihat hasilnya luar biasa hebat. Dalam waktu 2 minggu sudah menunjukkan bahwa dengan cepat model pengembangan digital talent sudah bisa dilakukan. Walaupun nanti dibutuhkan pengetahuan tambahan, waktu untuk berkenalan lebih baik, teknologi yang lebih advance, tapi ini sudah basic yang bagus. Saya berharap tahun depan bisa dilaksanakan dengan peserta yang berbeda. Pesantren program. Hubungan ini bersifat mutualisme, yaitu industri mendapatkan talenta yang berintegritas, sedangkan pesantren mendapatkan transfer keahlian teknologi. Dan tidak kalah penting, yaitu dengan berkolaborasi dari perguruan tinggi melalui program Tridharma, seperti pengabdian masyarakat dari dosen-dosen universitas untuk melatih guru-guru atau tenaga pendidik di pondok pesantren. Nah, kita yang sederhana saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jika ada yang salah, jangan langsung coba diulangi lagi, nggak perlu seperti itu. Bukan sebenarnya fokusnya ke anak-anak, gurunya juga. Ya, gurunya juga yang lebih pertama dan utama harus mengenal dan mampu. Bahkan bisa jadi pada tingkat selanjutnya, manajemen pondok pesantren yang visioner dapat membangun kemitraan internasional, yaitu untuk program pertukaran pelajar atau beasiswa luar negeri bagi seorang santri. Jangan lupa di screenshot, dicari. Para santri untuk mendapatkan beasiswa jenjang S1. Ustadz Ustazah Pesantren untuk mendapatkan beasiswa jenjang S2. Dosen Mahat Ali untuk mendapatkan beasiswa jenjang S3. Beasiswa ini bersifat fully funded. Mulai dari biaya pendidikan, biaya bulanan, tunjangan buku, biaya penelitian skripsi, tesis dan juga disertasi, asuransi kesehatan, tiket transportasi keberangkatan dan juga kepulangan. Nah, khusus untuk jenjang S2 dan juga S3 dapat dana seminar internasional dan juga publikasi jurnal ilmiah. Tentu, manajemen kemitraan ini bukan tanpa tantangan. Ada hambatan terbesar yang terjadi, biasanya seperti benturan budaya organisasi antara institusi eksternal yang serba cepat dan kaku dengan budaya pondok pesantren yang berbasis hikmah dan tawadu. Nah, disinilah kompetensi dari seorang pemimpin atau pimpinan pondok pesantren diuji untuk menjadikan jembatan komunikasi yang komunikatif dan adaptif. Lalu, kesimpulannya adalah manajemen hubungan dengan lembaga eksternal dalam konteks pesantren bukan sekedar mencari bantuan atau sponsor, melainkan ini adalah bagian dari strategi yang sistematis untuk memperluas jangkauan belajar santri agar mereka siap menjadi pemimpin di masa depan setelah lulus nanti. Perlu diingat, pesantren yang sukses adalah pesantren yang mampu menjaga akar tradisinya yang berada di dalam, namun cabangnya tumbuh luas menjangkau dunia luar. Saya Husnir Fauji, terima kasih telah menyimak tugas presentasi yang berada di video ini. Semoga bermanfaat untuk semua, wabil khusus untuk lembaga pendidikan Islam. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq, la aqwamit warik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.